Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Hesti Prihandari NIM 05, ada Elsya Rahmawati NIM 13, ada saya sendiri Nila Lailatul Mukarramah NIM 21, kemudian ada Setiorini Wahyuningrum NIM 29, dan yang terakhir ada Irfan Maulana Fikri NIM 37. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan atau menerangkan mengenai histologi penyusun organ limfoid. Nah, pada pembahasan kali ini kami memiliki 4 materi utama, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari organ limfoid, di mana nanti kami akan memberikan gambaran sekilas mengenai organ limfoid. Nah, yang kedua ada penyusun organ limfoid. Apa saja sih yang menyusun organ limfoid? Kemudian yang ketiga ada fungsi organ limfoid. Nah, yang keempat ada organ limfoid pada hewan, dengan kami mengambil referensi utama dari buku Atlas of Animal Anatomy and Histology. Nah, baik, kita langsung masuk ke pengertian organ limfoid. Organ limfoid ini merupakan organ yang berfungsi memproduksi dan menyimpan sel-sel imun. Nah, kita tahu bahwa sel-sel imun ini sangat-sangat berguna dalam sistem kekebalan tubuh, dalam melawan virus, bakteri, dan juga benda-benda asing yang masuk ke tubuh kita atau ke tubuh hewan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan apa sih yang menyusun organ limfoid. Baik, organ limfoid ini tersusun dari limfoid primer dan juga limfoid sekunder. Nah, untuk limfoid primer yakni organ yang terlibat dalam proses sintesis atau produksi sel imun, yaitu contohnya ada kelenjar timus dan juga bursa fabricius atau sumsum tulang. Nah, kelenjar timus ini berfungsi sebagai tempat pematangan sel limfosit T, sedangkan untuk bursa fabricius atau sumsum tulang sebagai tempat pematangan sel limfosit B. Nah, lalu apa itu gunanya sel limfosit T dan juga sel limfosit B? Nah, untuk sel limfosit T ini berguna untuk menyerang sel tubuh yang sudah terpapar oleh virus. Nah, sedangkan untuk sel limfosit B ini berguna untuk memproduksi antibodi guna menyerang bakteri, virus, dan juga racun. Nah, selanjutnya yakni limfosit sekunder. Limfosit sekunder ini merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses-proses reaksi imun. Nah, jaringan limfoid yang terdapat dalam tubuh sebagian besar tergolong dalam jaringan ini. Contohnya ada limfa, ada tonsil, dan juga ada limfonodus atau nodus limfa. Nah, untuk limfa sendiri ini berguna untuk menyaring sel darah merah yang sudah rusak, serta memelihara dan menjaga sistem imunitas tubuh. Nah, untuk tonsil ini berguna untuk mencegah infeksi penyebaran ke seluruh tubuh dengan cara menahan kuman yang memasuki tubuh melalui mulut, hidung, dan juga kerongkongan. Nah, selanjutnya yakni limfonodus atau nodus limfa ini berguna dalam melawan infeksi, memiliki sel darah putih yang merupakan bagian dari kekebalan tubuh yang mampu melawan zat asing yang berbahaya. Nah, mungkin cukup itu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Prihandari NIM 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi organ limfoid. Organ limfoid merupakan organ yang berfungsi memproduksi dan menyimpan sel-sel imun, leukosit dan makrofag. Nah, limfoid primer berfungsi sebagai tempat pematangan sel limfosit T serta sel limfosit B. Dan untuk limfoid sekunder berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses-proses reaksi imun. Fungsi lainnya adalah sebagai pertahanan, homeostatis, dan perondaan.
Untuk yang pertahanan, fungsi pertahanan menyangkut pertahanan terhadap antigen dari luar tubuh seperti invasi mikroorganisme dan parasit ke dalam tubuh. Ada dua kemungkinan yang terjadi dari hasil perlawanan antara dua pihak yang berhadapan tersebut, yaitu tubuh dapat bebas dari akibat yang merugikan atau sebaliknya. Maksudnya tubuh itu bisa terlepas dari hal-hal yang merugikan, misalnya seperti kayak virus gitu loh. Paham kan maksudnya? Seperti itu. Atau tubuh dapat apabila pihak penyerang yang lebih kuat mendapat kemenangan, maka tubuh akan menderita sakit. Nah, kalau misal pertahanan atau imunnya ini kurang kuat, maka tubuhnya juga bisa sakit. Untuk yang kedua, homeostatis. Fungsi homeostatis memenuhi persyaratan umum dari semua organisme multiseluler yang menghendaki selalu terjadinya bentuk uniform dari setiap jenis sel tubuh. Dalam usaha memperoleh keseimbangan tersebut, terjadilah proses degradasi dan katabolisme yang bersifat normal agar unsur seluler yang telah rusak dapat dibersihkan dari tubuh. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu misalnya dalam proses pembersihan eritrosit dan leukosit yang telah habis masa hidupnya. Untuk yang ketiga, perondaan. Fungsi perondaan menyangkut perondaan di seluruh bagian tubuh, terutama ditujukan untuk memantau pengenalan terhadap sel-sel yang berubah menjadi abnormal melalui proses mutasi. Perubahan sel tersebut dapat terjadi spontan atau dapat diinduksi oleh zat-zat kimia tertentu, radiasi atau infeksi virus. Fungsi perondaan ini dari sistem imun bertugas untuk selalu waspada dan mengenal adanya perubahan dan selanjutnya secara cepat membuang konfigurasi yang baru, membuang yang abnormal tadi sehingga timbul pada permukaan sel yang abnormal. Seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Fikri, NIM 37. Saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan dari Mbak Esti. Saya akan menjelaskan mengenai organ limfoid yang terdapat pada hewan, khususnya pada hewan ayam. Kemudian adapun nama organ limfoid pada hewan unggas, terutama pada ayam, itu dinamakan dengan organ limfoid primer. Nah, organ limfoid primer itu dibagi menjadi dua, ada thymus dan ada bursa fabricius. Nah, untuk thymus sendiri juga dibagi menjadi dua, ada cortex thymus dan ada medulla thymus. Saya akan menjelaskan mengenai cortex thymus. Bisa dilihat gambar di samping ya, itu gambar perbesaran mikroskopis ya. Mengenai ciri pada cortex thymus itu cirinya itu cenderung lebih gelap karena didapati sel-sel dan mengakibatkan cortex thymus itu gelap. Nah, mengenai komponen sel pada cortex thymus ada tiga ya. Ada sel limfosit, sel retikuler stellata, ada sel makrofag. Yang pertama sel limfosit atau thymosit atau sel retikuler. Nah, ini fungsinya itu komponen utama sel limfosit T. Kemudian fungsinya yang kedua mengisi celah-celah antara sel retikuler. Yang ketiga fungsinya adalah diferensiasi terjadi pada dalam perjalanan ke medula. Yang kedua sel retikuler stellata. Nah, ini cirinya itu mempunyai beberapa tonjolan panjang. Nah, itu bisa dilihat
tonjolan panjang ya. Kemudian membentuk anyaman 3 dimensional yang dihubungkan oleh desmosom. Adapun gambar 3 dimensional itu bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri itu DCX, MCX, itu anyaman 3 dimensional yang dihubungkan oleh desmosom. Kemudian berasal dari lapisan epitel endoderm. Yang ketiga, sel makrofag. Nah, ini cirinya itu selnya itu berjumlah sedikit. Yang kedua itu membersihkan sisa-sisa sel yang mati. Nah, ini fungsinya, membersihkan sisa-sisa sel yang mati. Kemudian yang kedua adalah medula thymus. Bisa dilihat gambar di samping, itu gambar medula thymus. Nah, ini gambar medula thymus itu kebalikan dengan korteks thymus ya. Kalau korteks thymus itu cenderung lebih gelap, sedangkan medula thymus itu cenderung lebih terang daripada korteks tadi. Hanya mengandung sedikit sel ya pada korteks thymus, pada medula thymus maksudnya. Adapun komponen sel juga terdapat 3 ya. Yang pertama sel limfosit, sel retikular, dan sel makrofag. Untuk sel limfosit sendiri cirinya itu adalah ukurannya itu lebih kecil dibandingkan dengan timosit pada korteks ya. Kemudian jumlah selnya itu sedikit. Terus kemudian ketiga adalah sitoplasmanya banyak dan ribosomnya sedikit. Itu ciri pada sel limfosit. Yang kedua, sel retikular. Mengenai bentuk sel pada ini adalah bentuknya itu bervariasi. Ada yang stelat, bulat, dan gepeng. Untuk yang gepeng sendiri itu tersusun oleh konsentris yang membentuk korpus colum Hassali. Yang keempat, cirinya itu adalah ukurannya itu lebih besar dengan tonjolan yang banyak. Nah, itu tonjolan yang buntar-buntar itu. Kemudian sel makrofag. Fungsinya sama dengan korteks sebelumnya, yaitu membersihkan sisa-sisa sel yang mati. Kemudian adalah bursa Fabricius. Dia dilihat gambarnya itu ada 4 gambar. Mengenai 4 gambar tersebut adalah yang A, histopatologi bursa Fabricius pada ayam yang berumur 4 minggu pada perbesaran 4 kali. Yang B itu adalah perlakuan dengan pewarnaan HE yang dilakukan pengukuran panjang dan lebar pelika. Pelika itu yang di garis tengah itu. Yang C adalah perhitungan jumlah folikel limfoid. Bisa dilihat pada gambar yang C. Kemudian yang D adalah perlakuan dilakukan dengan perbesaran 10 kali ya. Nah, kemudian parameter lain yang dapat diamati dari organ bursa Fabricius adalah jumlah limfosit. Nah, khususnya pada yang B itu, limfosit B dihasilkan dan mengalami pematangan dalam folikel limfoid bursa Fabricius. Limfosit B itu berproliferasi di bagian korteks folikel limfoid. Karena limfoid B muda akan bermigrasi ke medula jika mendeteksi adanya antigen. Nah, adanya antigen itu akan memicu sebuah pembentukan proses pendewasaan limfosit B dan produksi imunoglobulin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang kenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bisa dilanjutkan pada penjelasan pada rekan saya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang limfoid pada hewan tikus ya. Ini ada
3 gambar. Oke, yang pertama itu di gambar yang pertama ini menjelaskan ya, itu terdapat di dindingnya itu berisi satu set cincin tidak lengkap atau berbentuk C dari tulang rawan hialin. Epitel mukosa adalah pseudostratifikasi dan didominasi bersilia rapi dan berisi diselingi sel goblet yang mensekresi mukus. Propria dari lapisan mukosa dan submukosa kaya akan kelenjar getah benih yang berpatroli. Posites, beberapa leukosit dapat dilihat di mukosa lapisan. Mereka berasal dari limfoid terkait mukosa jaringan. Tomat, kelenjar submukosa memiliki kelenjar regional distribusi. Mereka mungkin didirikan pada permukaan tulang rawan trakea. Tulang rawan hialin memiliki ciri khas komposisi yang menunjukkan kondron, matriks interteritorial dan perikondrium dengan kondroblast yang rata. Pembukaan tulang rawan berbentuk C dijembatani oleh otot polos. Itu lapisan luar organ dibentuk oleh adventitia yang menghubungkan trakea ke organ tetangga. Selanjutnya itu ada 2 gambar. Ini dari beda buku, saya ambil dari jurnal lain. Yang pertama ini dan yang kedua, keterangannya itu jaringan limpa tikus wistar atau tikus putih. KN dan KP1 ini menunjukkan mereka itu menggunakan uji gitu ya, pengujian. Gambar histologinya itu yang sesuai dengan limpa normal yaitu pulpa merah, pulpa rubra yang terdiri dari sel makrofag, sel plasma, dan elemen darah, dan pulpa putih, pulpa alba yang terdiri dari limfosit yang tersusun padat di dalamnya dan arteri sentralis pada bagian tengahnya. Gambar yang pertama ini, yang A itu ya, yang atas. Kemudian gambaran histologik yang berbeda terlihat pada jaringan limpa tikus putih KP2 ini, yang B, yaitu pulpa putih terdiri dari limfosit yang tersusun tidak rapat karena merenggang, gambar yang 2A, dan pembuluh darah yang melebar sebagai tanda adanya kongesti limpa, gambar 2B ya. Gambaran mikroskopi jaringan limpa KP2 ini menunjukkan suatu splenitis akut non-spesifik. Itu untuk jelasnya nanti itu ya, bisa ditanyakan lebih lanjut, nanti dibahas bareng-bareng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang organ limfoid pada hewan. Nah, di sini ada organ limfoid pada kata. Nah, organ limfoid pada kata itu terletak pada lidahnya ya. Nah, lidah itu merupakan suatu massa otot lurik yang diliputi oleh membran mukosa. Lidah memiliki 2 permukaan, yaitu permukaan ventral dan permukaan dorsal. Untuk permukaan ventral itu sendiri dilipat dan ditutupi oleh epitel kolumnar bersilia dengan sel goblet mukosa. Sedangkan untuk permukaan dorsal membentuk papila atau tonjolan-tonjolan kecil dan ditutupi dengan epitel kolumnar tidak bersilia tanpa sel goblet. Nah, jadi untuk permukaan ventral ini dia bersilia dengan sel goblet. Sedangkan untuk permukaan dorsal itu dia tidak bersilia tanpa sel goblet. Nah, di dalam histologi lidah kata ini ada beberapa bagian yang lain. Itu diantaranya ada gustatoridis atau GD ya, jika digambar itu merupakan dibentuk oleh sel-sel kolumnar yang tinggi, teratur, dan ringan. Sedangkan untuk tubular kelenjar lingual itu dia terlihat di bawah permukaan dorsal dan dia itu membuka ke permukaan antara papila. Sedangkan untuk propria itu mengandung sel limfoid
cabang syaraf dan pembuluh darah dan melekat pada jaringan otot lurik lidah. Nah, untuk gambarnya ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis papila. Yang pertama yaitu ada papila filiformis, yang kedua ada papila fungiformis, yang ketiga ada papila foliate, yang keempat ada papila circumvallate. Nah, untuk yang pertama yaitu papila filimorfis, itu dia memiliki bentuk penonjolan langsing dan konis serta sangat banyak dan terdapat di seluruh permukaan lidah. Epitelnya itu tidak mengandung puting kecap atau reseptor. Sedangkan untuk papila fungiformis itu dia bentuknya menyerupai jamur karena mereka mempunyai tangkai sempit dan permukaan atasnya itu melebar. Papila ini mengandung puting pengecap yang tersebar pada permukaan atas secara tidak teratur, terdapat di sela-sela antara papila filiformis yang banyak jumlahnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada papila foliate. Papila foliate itu tersusun sebagai tonjolan-tonjolan yang sangat padat sepanjang pinggir lateral belakang lidah. Dan papila ini mengandung banyak puting kecap atau reseptor. Untuk yang terakhir itu ada papila circumvallate. Papila circumvallate itu merupakan papila yang sangat besar yang permukaannya pipih meluas di atas papila lain. Papila circumvallate itu juga tersebar pada daerah V pada bagian posterior lidah. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.